Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk mata kuliah Struktur Aljabar, Program Studi Matematika Universitas Bangka Belitung. Oke, kali ini kita masih membahas tentang grup ya. Oke, misalkan kita punya suatu grup, sebut saja G ya. G adalah suatu grup dan kita punya, sebut saja A itu elemen dari grup G ya. Nah, kita tahu bahwa kalau sudah G itu grup, maka dia memiliki sifat tertutup ya, asosiatif. Oke, kita perhatikan sifat tertutupnya dulu ya. Kalau kita punya A, berarti A dioperasikan dengan A itu sama dengan A kuadrat yang juga berada pada grup tersebut ya. Oke, kita misalkan saja G ini grup terhadap operasi bintang ya. Oke, selanjutnya kalau saya punya A pangkat 3, ini adalah A pangkat 3 ya. A pangkat 3 ini didefinisikan sebagai A pangkat 2 dioperasikan ya. Di sini kita belum tahu operasinya ya. Bukan kali saja kita sebut dioperasikan terhadap A. Nah, ini karena A elemen G dan A kuadrat juga elemen G, maka A pangkat 3 itu juga berada di G. Begitu pula untuk misalkan A pangkat 4. A pangkat 4 itu dijabarkan menjadi A pangkat 3 dioperasikan ya. Saya tegaskan sekali, dioperasikan dengan A juga berada di G ya. Nah, dari sini kita bisa generalisasikan, atau kalau secara umum kita punya A elemen dari suatu grup, maka A pangkat N juga berada pada G ya, dimana N-nya itu merupakan bilangan bulat positif ya, bilangan asli. Nah, di sini saya tegaskan sekali lagi bahwa yang dimaksud A pangkat N ini artinya A dioperasikan ya dengan A itu sebanyak N kali ya, dioperasikan ya, bukan dikalikan ya. Misalkan kita punya operasi bintang, A pangkat, misalkan A pangkat 2 artinya A bintang, atau dioperasikan dengan A, seperti itu ya. Oke, selanjutnya karena G ini adalah suatu grup ya, maka untuk setiap A elemen G itu dia punya inverse ya. Ada A pangkat min 1 yang elemen G, atau A inverse yang elemen G juga. Sehingga kita bisa mengoperasikan ya A inverse itu dengan A inverse. Ini akan sama dengan A inverse A pangkat min 2 gitu ya. Nah, secara umum kita bisa lakukan hal yang sama tadi dengan ilustrasi di atas, bahwa kalau kita punya A, maka A min M ya, itu sama dengan A inverse dioperasikan dengan dirinya sendiri. A inverse itu sebanyak M kali ya, atau dapat ditulis juga sebagai ini ya, A inverse dipangkatkan M, di mana M itu elemen bilangan asli ya.
Oke. Nah, selanjutnya berarti kita sudah tahu dia ya tertutup ya. Kemudian ada elemen inverse-nya. Nah, sekarang kita lihat bahwa kita bisa definisikan A pangkat 0 ya. Oke, sebelumnya kita tahu bahwa A itu grup, maka maksud saya G itu grup, maka dia punya elemen identitas ya. Kita sebut saja E itu elemen identitas pada G ya. Maka kita bisa mendefinisikan A pangkat 0 ini sama dengan A dikali A inverse-nya ya. Ini dioperasikan, maksud saya ini A dioperasikan dengan inverse-nya sehingga sama dengan E. Oke, sehingga secara umum ya dapat dikatakan bahwa jika suatu grup G itu memuat elemen A ya, maka subgrup itu juga memuat A pangkat N ya untuk setiap N elemen Z. Nah, di sini kita bisa perhatikan kalau kita punya M dan N elemen bilangan bulat ya, kita dapat menyatakan bahwa A pangkat N dioperasikan dengan A pangkat M ini sama dengan A pangkat N plus M ya. Contohnya atau ilustrasinya, misalkan kita punya A pangkat min 2 dioperasikan, sekali lagi saya bilang dioperasikan, dengan A pangkat 5. Ini artinya apa? Ini A pangkat min 2 nya itu adalah A inverse ya. Dan A pangkat 5 nya adalah A sebanyak, dioperasikan sebanyak berapa nih? 5 kali ya. Anggap ini tidak cukup. Nah, selanjutnya kita bisa tulis bahwa A inverse dikeluarin ya. Ini A inverse dengan A, ini selanjutnya A-nya 4, tinggal 4 ya. Nah, ini sama dengan A inverse dikali A inverse dioperasikan dengan A sama dengan E ya. E dioperasikan dengan A sebanyak 4 faktor ini. Kemudian A inverse dikali E adalah dirinya sendiri ya. E itu identitasnya. Ini sama dengan A kali A, maksud saya dioperasikan ya. Nah, ini kan menjadi E ya. E dioperasikan A sehingga menjadi A dioperasikan sebanyak 3 kali atau A pangkat 3 ya. Berarti berlaku ya sifat tersebut. Oke. Di sini saya hapus dulu ya. Oke. Dari sini muncul suatu teorema ya yang menyatakan bahwa ya jika G adalah suatu grup dan A elemen dari grup tersebut, maka kita bisa bentuk suatu himpunan, katakan itu H, di mana H ini adalah A pangkat N dengan N itu bilangan bulat ya, bisa positif bisa negatif atau nol. Itu adalah
subgrup ya dari G, dan merupakan subgrup terkecil dari G yang memuat A. Itu ya. Artinya apa? Setiap subgrup yang memuat A pasti memuat H ya. Oke. Kita akan buktikan dengan menggunakan teorema subgrup ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa E ini sama dengan elemen identitas ya. Elemen identitas pada H ini adalah A pangkat 0 yang merupakan elemen H ya. Artinya yang pertama, H ini bukan merupakan grup hampa atau bukan merupakan grup himpunan kosong ya. Nah, sekarang kita misalkan pertama kita harus tunjukkan dia tidak kosong ya. Kemudian kita misalkan ada A pangkat R dan A pangkat S di H dengan R S-nya itu bilangan bulat. Ini maka jelas A ya pangkat R dioperasikan dengan A pangkat S ini sama dengan A pangkat R plus S ya, yang ini juga merupakan elemen dari H karena R plus S-nya itu elemen bilangan bulat ya. Oke, selanjutnya kalau kita punya A pangkat R elemen H, sebut saja A pangkat R di mana R-nya bilangan bulat, itu maka berlaku A pangkat R dioperasikan dengan inversnya itu kan sama dengan A pangkat R min R atau A pangkat 0 yang sama dengan E merupakan elemen dari himpunan H. Oke, tadi kita sudah membuktikan dia merupakan subgrup ya. Berarti H merupakan subgrup sudah. Sekarang kita akan buktikan bahwa dia adalah subgrup terkecil ya. Kecil di G yang memuat A. Nah, kita misalkan ada kita notasikan G indeks A adalah subgrup dari G juga yang memuat A ya. Berarti akan kita buktikan H ini termuat di GA ya. Tuh. Nah, itu yang akan kita buktikan sehingga H menjadi subgrup terkecil. Nah, kita punya misalkan ada grup lain, subgrup lain yaitu GA, subgrup dari G yang memuat A ya.
Oke, karena GA itu merupakan subgrup, maka GA itu tertutup ya. Sehingga GA itu memuat semua bentuk A pangkat N dengan N bilangan bulat. Oke, sehingga kita dapat katakan, kita lihat definisi H. H ini kan A pangkat N juga ya, di mana N bilangan bulat. Berarti karena GA ini memuat juga semua A pangkat N, maka H itu termuat di GA, sehingga H adalah subgrup terkecil ya. Berarti terbukti bahwa H itu adalah subgrup dan merupakan subgrup terkecil yang memuat A ya. Oke. Nah, sekarang kita ke definisi dari grup siklik itu. Ya. Itu tadi motivasinya, sekarang kita ke grup siklik. Nah, definisi dari grup siklik jika kita punya ada G ya, itu sebuah grup dan A elemen G. Nah, G itu disebut grup siklik jika ya G adalah himpunan A pangkat N, di mana N elemen bilangan bulat ya. Berarti tadi kita sudah membahas grup siklik. Nah, selanjutnya nanti grup siklik ini dinotasikan sebagai A gitu ya. Dimana G sama dengan A, dimana A ini adalah generator dari G. Apa sih contohnya? Contoh dari grup siklik ini, misalkan kita punya modulo 6 ya, terhadap operasi penjumlahan. Ini adalah grup siklik dengan generator 1 atau 5. Kenapa kita dapat menyatakan 1 dan 5 itu sebagai generator? Yaitu Z atau modulo 6 ini generatornya adalah misalkan 1 ya, kita pilih 1 dulu. Itu artinya 1 dipangkatkan N ini dapat menyajikan semua anggota dari modulo 6. Nah, contohnya apa? Ya kan tadi kita ingat terhadap operasi penjumlahan ya. 1 pangkat 1 artinya sama dengan 1 pangkat 2. Ingat, ini bukan berarti dikalikan ya. Kita lihat operasinya. Ini 1 tambah 1 ya, artinya 2. 1 pangkat 3 itu 1 tambah 1 tambah 1 ya. Begitu seterusnya sampai 1 pangkat 6 ya. Ini sama dengan 0.
Berarti ya Z6 ini generatornya 1 ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 0. Nah, ini dibangkitkan dari 1. Jadi kalau kita pandang yang 1 ya, generatornya 1. Kalau 5 gimana? Kalau 5 berarti Z6 terhadap operasi penjumlahan itu dibangkitkan oleh, atau generatornya adalah 5. 5 pangkat N, di mana N elemen bilangan bulat. Coba kita cek, 5 pangkat 1 adalah 5 ya. 5 pangkat 2 ini sama dengan 5 tambah 5 ya, 10. Itu berapa? 4 ya. Kemudian 5 pangkat 3 artinya apa? 5 tambah 5 tambah 5 ya. Tadi kan operasinya penjumlahan. 15. Ini berapa? 3 ya. Dan seterusnya gitu. Jadinya generator pada Z6 adalah 1 dan 5. Oke, sampai sini semoga paham ya. Oke, di sini ada teorema, di mana teorema ini menyatakan bahwa setiap grup siklik adalah abelian atau komutatif ya. Nah, coba kita buktikan. Misalkan kita punya grup siklik itu G dengan generator A, berarti G sama dengan A pangkat N ya, di mana N bilangan bulat. Misalkan kita ambil sembarang misalkan A pangkat R elemen G ya. Ada S juga, A pangkat R dan A pangkat S ini elemen G. Maka kita dapat operasikan bahwa A pangkat R dioperasikan dengan A pangkat S ini, sesuai definisi tadi apa? Adalah A pangkat R plus S ya. Dimana kita ketahui bahwa R, S ini bilangan bulat ya. Karena dia bilangan bulat, maka dia kan komutatif ya. Kita bisa tulis sebagai A pangkat S plus R. Ini artinya sama dengan, artinya A pangkat S dioperasikan dengan A pangkat R. Oke ya. Berarti dia komutatif.